Tuhan selalu mendidik kita dengan caranya. Tuhan selalu mendidik saya dengan caranya. Tidak seperti cara saya Tuhan mendidik, tapi seperti caranya Tuhan. Amin. Tuhan mau mendidik saya supaya menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan. Karena ketika kita dididik Tuhan, ini mendatangkan hikmah. Ini mendatangkan takut akan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi setiap didikan Tuhan itu terima dengan sukacita. Amin. Ya, terkadang kita dididik keras sama Tuhan. Terkadang kita dididik dengan lembut. Terkadang kita dididik setengah keras, setengah lembut. Terkadang kita mungkin juga dididik, dan doaku jangan sampai Tuhan mungkin bisa mendidik sampai hancur-hancuran, bisa. Tapi didikan Tuhan itu mendatangkan hikmat. Amin. Amin. Mendatangkan takut akan Tuhan. Ya. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi jemaat Tuhan ini harus menjadi jemaat Tuhan yang rendah hati. Haleluya. Haleluya. Rendah hati saudara. Amin. Amin. Ya, kita rendah hati. Rendah hati. Jangan sampai saudaraku takut akan Tuhan hilang dari hidup kita. Ya. Lawan kata dari rendah hati ini identik dengan keangkuhan, kesombongan. Ya. Dan ini memang gaya hidup ya dari orang-orang yang pandangannya pada Tuhan. Maka Yesus katakan, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau Yesus rendah hati, kalau Yesus rendah hati, tentu kita juga saudaraku harus menjadi umat Tuhan yang rendah hati. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kadang-kadang untuk kita rendah hati itu dididik Tuhan. Kadang-kadang kita diuji Tuhan untuk melihat kita udah mau rendah hati apa belum. Iya kan? Kadang-kadang saya harus diuji Tuhan, saudara. Ya, siapapun dia yang pandangannya kepada Tuhan, pandangannya kepada hikmat, saya percaya orangnya pasti rendah hati tuh. Rendah hati bukan karena aman-aman, tapi ketika ada persoalan, ada masalah, ada tantangan hidup, dia masih menunjukkan sikap hidup yang rendah hati. Haleluya. Haleluya. Orang rendah hati itu nunduk. Itu orang rendah hati. Makanya, ya, saudara kita sederang. Ya, kalau kita lihat orang Jawa, saudaraku, untuk menghormati orang-orang besar pada zaman-zaman kerajaan Majapahit, ya, dan saya rasa sampai sekarang tradisi itu masih jalan tuh. Untuk menghormati bangsawan, orang nggak sembarangan jalan di depannya, dia harus nunduk seperti itu. Tapi bukan berarti saudaraku kita harus jalan begini terus. Jalan begini pun kalau sikap hati kita nggak rendah hati, nol saudaraku, ya. Tapi lebih mantap kita bisa jalan begini, tambah lagi hatinya rendah hati. Waduh, luar biasa saudara. Amin. Haleluya. Baik situasi baik, baik situasi nggak baik, tetap rendah hati orang-orang yang pandangannya menuju kepada hikmat, yang pandangannya menuju kepada takut akan Tuhan. Luar biasa saudara. Takut akan Tuhan muncul ketika kita dididik, ketika kita dengar firman, di situ kita diajar rendah hati. Kalau di luar sana, di luar Tuhan, aduh, semua manusia ini menganggarkan apa yang ada padanya, apa yang ada di pengetahuannya, semua itu dikeluarkan tuh. Ya, tapi kalau di dalam diri anak Tuhan, saudaraku, ya, ada kerendahan hati. Ya. Kenapa saudaraku? Kenapa? Dalam Titus 2 ayat 12, Titus 2 ayat 12.
Titus 2 ayat 12. Kenapa kita harus ada dalam didikan Tuhan? Titus 2 ayat 12. Mari. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan Ya. dan keinginan-keinginan duniawi, Ya. dan supaya kita hidup bijaksana, Ya. adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Amin. Ya. Jadi orang yang diselamatkan dalam kasih karunia Allah itu. Ya. Karena itu berkaitan kepada ayat 11. Orang yang diselamatkan itu adalah orang yang dididik. Ya. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Baik sebagai istri, istri yang bijaksana. Baik sebagai suami, suami yang bijaksana. Ya, amin. Baik sebagai anak-anak, anak-anak yang bijaksana. Tuhan mendidik kita. Dididik dengan berbagai caranya Tuhan. Sampai kita menunggu waktunya Tuhan. Ya. Dia mendidik kita, saudaraku, meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini orang-orang yang mengarahkan pandangannya pada Tuhan, mau dididik. Puji Tuhan. Haleluya. Mau dididik, saudaraku. Tentu orang yang mau dididik tadi dikatakan adalah orang yang mau merendahkan hatinya. Ya, kita dididik supaya meninggalkan kefasikan. Ya, kita dididik supaya meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Kita dididik supaya hidup bijaksana. Kita dididik supaya hidup adil. Dan yang terpenting, kita dididik supaya beribadah di dalam dunia sekarang ini.